Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau budgeting lagi, tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu untuk pengeluaran di bulan Desember week kedua ya teman-teman. Dan ini sisanya nggak terlalu banyak, ada di belanja mingguan 20.000. Ini aku mau tulis dulu ya. Gimana nih pengeluaran teman-teman selama Desember ini? Mudah-mudahan aman ya. Kalau aku ya ini nggak terlalu banyak sisanya gini ya teman-teman. Terus yang ada sisa itu di bagian bensin karena belum aku pakai ya teman-teman, tapi nggak aku ambil. Itu budgetnya masih ada 10.000 sama jajan anak di sini ada sisa 4.000 nggak aku ambil juga ya teman-teman. Nanti mau aku tambahin sama budget di minggu ini aja. Jadi totalnya itu ada 34.000 tapi yang aku ambil hanya di belanja mingguan ya ada 20.000. Ini nggak langsung aku simpan, tapi aku mau taruh dulu di bagian sisa uang belanja ya teman-teman. Kalau emang nggak terpakai baru aku tabung lagi ya. Dan ini jangan salfok ya, di ziplock itu ada uang mainan anak aku. Tadinya aku tuh mau buat uang slip gitu ya, pengganti uang, tapi belum sempet. Jadi aku taruh di situ aja ya uang mainan anak aku ya teman-teman. Oke, udah selesai untuk evaluasinya. Lanjut aku mau cash stuffing dan ini dia ya teman-teman. Income di minggu ketiga terhitung dari tanggal 14 sampai 19 itu ada sebesar 480.000. Untuk kewajibannya 90.000, savingnya 105.000. Dan untuk kebutuhan ada 285.000 ya teman-teman. Alhamdulillah segini tuh udah bersyukur banget ya. Aku cukup-cukupin untuk 1 minggu ke depan. Walaupun savingnya itu nggak bisa terlalu banyak nggak masalah ya teman-teman. Yang penting kebutuhan itu aman aja dulu. Oke, langsung aja untuk di kebutuhan, aku mau isi dulu untuk bagian groceries ini untuk beli persabunan gitu ya teman-teman. Ada sebesar 30.000. Biasanya selain persabunan aku juga beli kayak minyak atau gula gitu ya, tapi belinya itu bergilir ya teman-teman, nggak bareng-bareng karena uangnya juga emang sedikit. Lanjut untuk belanja mingguan, ini untuk 6 hari, jadi tetap ya aku budgetinnya 135.000. Kalau 7 harian biasanya aku budgetinnya agak lebih ya, 150. Cuman karena belakangan ini aku tuh lagi seneng budgeting 6 hari ya teman-teman. Menurut aku tuh lebih efektif di aku, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet juga. Jadi ya segini tuh insya Allah udah cukup ya. Malah seringnya tuh ada sisa walaupun nggak banyak. Nah ini biasanya aku food prep gitu ya teman-teman. Untuk proteinnya itu biasanya buat seminggu. Tapi kalau sayuran aku biasanya per 2 hari atau 3 harian aja. Lanjut untuk bensin ini masih ada 10.000, jadi aku cuma nambahin 5.000 ya teman-teman. Totalnya ada 15.000. Lanjut di jajan anak di sini ada 4.000. Aku mau tambahin sebanyak 30.000 ya. Jadi totalnya ada 34.000 untuk di jajan anak ya teman-teman. Jajan anak ini random ya, kadang juga aku beliin buku gambar ataupun pensil. Ya pokoknya kalau yang harganya nggak terlalu mahal aku biasanya ngambil dari sini juga ya teman-teman, nggak selalu jajan di warung juga. Lanjut dana tak terduga minggu ini dapat 30.000. Terus untuk susu anak ini sebenarnya budgetnya 30 tapi yang 20 itu udah aku tambahin sama budget minggu lalu buat beli susu ya teman-teman. Jadi ada sisanya 10.000 aja yang aku masukin ke dompet ini. Terus untuk jajan istri ini ada 25.000. Mana tahu aku tuh pingin jajan gitu ya. Kadang kan aku selipin juga ya beli skincare kayak hand body ataupun deodoran gitu aku taruh sini juga ya. Alhamdulillah ini udah selesai ya untuk isi dompet mingguan aku. Ini udah gembung ya karena duitnya itu receh-receh kayak gini. Terus ini aku mau singkirin dulu untuk bukunya biar nggak terlalu sempit ya teman-teman. Lanjut kita mau isi di kewajiban. Ini tuh yang paling pokok ya sebenarnya ini nih yang paling diutamakan dulu ya. Karena budgetnya itu udah pasti gitu ya kebutuhannya. Aku mau isi di bagian kuota, ini aku juga baru beli. Kali ini aku mau isinya 20.000 untuk pembelian berikutnya ya teman-teman. Lanjut untuk beras, ini beras aku sebenarnya masih ada banyak.
Tapi aku mau tambahin 10.000 supaya budgetnya update ya teman-teman. Jadi totalnya udah ada 40, 50, 60, 65, 67.000 untuk di beras ya. Alhamdulillah ya kalau ada tambahan beras gitu. Lumayan banget. Jadi aku tuh belum beli-beli beras ya teman-teman. Lanjut untuk gas aku tambahin 5.000. Ini sebenarnya kayaknya udah mau kepake sih teman-teman. Abis aku budgeting ini kayaknya udah mau habis gitu ya. Next untuk listrik dan juga BPJS, ini aku tambahin sebanyak 50.000. Jadi totalnya sudah ada 100, 200, 300, 50.000. Alhamdulillah ini udah full ya teman-teman, tinggal aku storein aja terus aku bayarin ya. Next untuk iuran ini udah ditagih ya teman-teman. Jadi aku mau mulai lagi untuk pembayaran di tahun depan ya, di bulan Januari. Kali ini aku isinya 5.000 aja. Yang penting aku cicil sebelum waktunya nanti udah kekumpul ya teman-teman. Alhamdulillah ini di kewajiban udah aman ya teman-teman. Udah plong banget rasanya kalau di kewajiban dan kebutuhan udah aku isi, baru aku sisain buat tabungan ya atau saving. Kalau yang lain itu kan saving diduluin, kalau aku tuh nanti nunggu sisa dari kebutuhan kewajiban baru aku masukin ya kayak gini. Nah, kalau udah terisi semua baru deh aku alihin ke saving ya. Dan saving kali ini ada 105.000. Yang pertama aku mau isi dulu untuk lebaran. Lebaran ini aku masih agak ngebut ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa isi semua dulu. Ada yang aku skip, nggak apa-apa ya teman-teman. Kali ini lebaran aku budgetinnya 40.000, aku tandain dulu di trackernya. Karena waktunya itu udah nggak lama lagi. Jadi aku tuh harus ngejar tabungan lebaran dulu ya. Jadi totalnya untuk di tabungan lebaran udah terkumpul sebanyak 1.100.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi udah ada 1.190.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah ada progresnya. Walaupun tadinya aku tuh ngisinya nyantai, tapi sekarang itu kayak harus diutamakan ya untuk tabungan lebaran ini. Lanjut, aku mau isi di kesehatan cuman kebagian 5.000, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini bermanfaat kalau kepingin beli obat yang nggak ada di rumah gitu ya. Misalkan kayak paracetamol ataupun Cesa buat anak aku, minyak angin, kayak gitu aja sih biasanya ya. Lanjut di dana sosial, ini aku isinya 10.000, jadi udah ada 65.000 ya teman-teman. Tadi di kesehatan udah ada 35.000 ya teman-teman. Next untuk pajak kendaraan, kali ini aku mau tambahinnya sebanyak 5.000. Jadi totalnya udah ada 105.000 ya teman-teman. Ini juga aku pelan-pelan aja. Walaupun targetnya tuh masih lumayan lama ya bulan Juli, tapi nggak apa-apa ya kita cicil sedikit demi sedikit biar nggak terlalu berat. Karena kalau ngeluarin uang misalkan 500.000 gitu kan langsung berat ya. Mending aku cicil dikit-dikit kayak gini aja biar aku juga nggak terbebani ya. Oke udah selesai ya untuk sinking fund aku. Lanjut lagi aku tuh mau ke binder saving ya teman-teman. Ini dia pakai binder marble warna hitam. Buat teman-teman yang mau samaan dengan barang yang aku pakai bisa komen ya. Yang pertama ini aku mau isi dulu di kategori pendidikan. Aku mau tambahin saldonya 25.000. Jadi total semuanya itu udah terkumpul sebanyak 150, 190, udah ada 200.000 ya teman-teman. Ini juga udah capai targetnya. Jadi tinggal aku storein aja nanti ke ATM ya. Untuk tabungan anak aku skip dulu, lanjut aku mau isi di dana darurat ya teman-teman. Aku juga lagi mentingin dana darurat ya. Walaupun sedikit tapi kalau bisa ini tuh aku isi terus ya teman-teman, gak boleh ke skip. Jadi di dana darurat aku tambahin 20, so totalnya udah ada 280.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa konsisten dan terkumpul lagi untuk dana darurat ya. Oke untuk dana pensiun aku skip dulu karena emang udah nggak ada ya, budgetnya udah habis. Jadi ya udah nggak apa-apa ya teman-teman, namanya nabung kalau ada diisi nggak ada ya sudah. Oke lanjut, nah kemarin tuh aku baru bongkar challenge 100 amplop. Nah aku tuh mau bikin lagi. Ini aku udah bikin trackernya yang simple aja kayak gini ya, teman-teman bisa ikutin, bisa dicoba cara aku. Ini aku cuman tulis angka 1 sampai 100. Nanti kalau misalkan aku isi amplop, tinggal aku tandain, bisa aku warnain atau silang aja ya teman-teman. Kali ini tuh aku pengennya sistemnya nabungnya harian jadi 100 hari. Kalau misalkan aku
isi terus, itu sekitaran sebelum Idul Fitri itu udah goals ya teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan aja bisa terisi semua. Kali ini aku ada 10.000, jadi aku mau isi 2 amplop ya, masing-masing 5 ribuan. Jadi aku tuh pengennya ngisi per hari gitu teman-teman. Bisa buat tambahan dana ketika lebaran juga ya. Buat teman-teman yang mau ikutan boleh ya, mumpung masih ada waktu. Kita bikin challenge menabung 100 hari, apalagi yang buat pendapatannya harian tidak tetap kayak aku. Bisa nyisin sedikit-sedikit kayak gini tuh udah alhamdulillah banget ya. Bisa juga dari sisa uang belanja ya, tergantung teman-teman sukanya yang mana. Oke, setelah diisi amplopnya tinggal kita tandain aja di trackernya yang sederhana ini. Aku mau tandainnya tadinya mau make stabilo, tapi kayaknya pakai pulpen aja deh biar enak ya, disilang aja ya teman-teman. Di sini aku silangnya 2 angka. Nah, nanti kalau udah full tinggal kita silang semua kan ya, sesuai sama amplop yang udah kita isi. Oke, ini udah selesai untuk isi challenge 100 amplopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa goals ya teman-teman sebelum Idul Fitri. Syukur-syukur Ramadan ya udah goals. Oke, sekian video dari aku buat teman-teman. Terima kasih banyak udah simak video aku sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.